Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar di 100,8 Kandaga FM atau Anda yang mendengarkan di live streaming di Radio Kandaga.bandung.kp.id. Oke, selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan kabarnya hari ini sehat dan kabarnya juga cukup baik hari ini. Nah, pendengar Kandaga, terutama untuk Anda para orang tua, ayah, bunda, bapak, ibu guru dan lainnya, serta seluruh masyarakat yang tentu saja sedang menyaksikan acara ini, dan senang sekali hari ini kita akan membahas sebuah program yang setiap tahun selalu dinantikan karena ini sangat penting banget bagi terutama untuk kesehatan anak-anak kita. Nah, yaitu bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di tahun 2026. Dan program ini bukan sekedar kegiatan imunisasi di sekolah, tetapi merupakan upaya nyata pemerintah dalam melindungi generasi muda dari penyakit berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, untuk membahas lebih lengkap mengenai bias ini, yang mendengarkan naga, ini telah hadir bersama kita ada narasumber yang sangat luar biasa dan sering tentu saja mungkin sudah beberapa kali hadir di sini. Ya, Oke, saya langsung akan menjumpai Ibu Dr. Purwitasari MMRS selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Saya akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat ya Sri. Oke, pendengar Kandaga senang sekali lagi kita berjumpa di pagi ini. Kalau Anda pendengar Kandaga ingin bertanya sesuatu, sharing, apalagi Anda yang kebetulan mempunyai anak-anak yang masih balita gitu ya. Oke, boleh silakan nanti bergabung di 0811-2091-008. Kita bersama, saya panggil Dokter Purwita aja, dokter aja ya. Ya, Oke dok ya. Oke. Sri, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah membahas mengenai imunisasi untuk anak-anak untuk balita ya di Posyandu dan di Puskesmas. Nah, di pemerintah telah melakukan program, salah satunya adalah pemberian imunisasi untuk anak sekolah. Jadi kalau biasanya kan imunisasi itu identik dengan balita, bulan imunisasi anak sekolah ini diberikan kepada anak-anak sekolah. Bukan di puskesmas, bukan di posyandu. Bukan, tapi di sekolah. Biasanya SD dan sederajat seperti madrasah ibtidaiyah. Bahkan sampai kelas 9, berarti 3 SMP juga kita lakukan kegiatan atau program BIAS ini, bulan imunisasi anak sekolah. Oke, bulan imunisasi sekolah. Makanya pelaksananya bukan di puskesmas atau di posyandu, tapi di sekolah ya. Iya betul. Karena sasarannya untuk anak-anak sekolah. Terpikir juga. Oke, kan anak-anak sudah imunisasi, gitu kan. Sejak bayi kan udah dikasih tahu sama bidan atau dokter pasti harus imunisasi. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kenapa sih dok masih diperlukan imunisasi pada anak sekolah padahal saat bayi sudah diimunisasi? Pertanyaannya kenapa sih harus diulang imunisasi? Nah, imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan tubuh dengan menimbulkan sel memori di dalam tubuh terhadap antigen-antigen atau sumber penyakit yang dapat mengakibatkan penyakit. Pada saat bayi atau balita itu kan anak-anak kita sudah diberikan imunisasi secara lengkap ya, atau imunisasi dasar lengkap seperti yang beberapa waktu kita bahas. Nah, untuk menimbulkan kekebalannya lebih baik lagi, artinya diberikan, kalau zaman COVID mungkin masyarakat lebih familiar pemberian booster. Nah, ini tuh sama seperti itu, pemberian booster untuk meningkatkan kekebalannya. Jadi yang dulunya sudah terbentuk kekebalan dengan antibodinya sudah timbul dengan adanya pemberian imunisasi dasar lengkap, dengan pemberian BIAS ini, pemberian imunisasi di sekolah, kekebalannya itu akan meningkat, atau bahkan yang kekebalannya sudah turun pada saat diberikan booster ini, diberikan imunisasi di sekolah, kekebalannya akan meningkat lagi, Teh Asri, sehingga perlindungan terhadap penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi itu bisa lebih baik lagi. Oke, Gitu, jadi intinya bias ini bukan berarti mengulang imunisasi Bukan. ya, tapi memperkuat perlindungan yang sudah dimiliki oleh Ya, anak-anak. gitu betul, ya. betul. Oke, ini cukup menarik. Tadinya pendengar Kandaga, kita juga ingin menghadirkan narasumbernya dari Disdik gitu Iya, ya. betul, sayang Jadi, sekali sayang banget beliau gitu ya, ada tidak. kegiatan mendadak Kan katanya. biasanya Iya, anak-anak kita kita suka juga. pada takut, jadi biasanya sok labur gitu. Mohon. Sok labur gitu. Iya. Ada misalnya imunisasi, ang mendadak katanya nggak masuk sekolah, mendadak ya gitulah kabur atau apapun gitu ya. Biasanya kalau diantar orang tua sih kayaknya enggak gitu ya. Nyumput paling. Nyumput paling di kolong meja gitu ya. Iya, Sayang banget, tapi mudah-mudahan ke depan juga kita bisa berkolaborasi juga Dinkes, Disdik, begitu juga dengan Radio Kandaga untuk menyampaikan informasi terkait bias karena ini ya. pemberian bias Oke, ini bukan sebetulnya- hanya di sekolah dasar SD, tapi juga di madrasah. Oh iya, madrasah gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah ketemu juga nih sama Kabid di di Dinas Pendidikan, kemudian ke Kementerian Agama untuk meminta dukungan, dan alhamdulillah supportnya kuat sebetulnya Teh Asri. Dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini bisa lebih baik kan untuk menggerakkannya. Oke, baik. Mudah-mudahan berarti ada madrasah juga Ada ya madrasah juga. yang ini memang sasarannya itu kan anak-anak sekolah dasar juga gitu ya. Betul. Oke, Dok. Nah, ini anak sekolah kelas berapa tuh, Dok? Apakah kelas 1 sampai kelas 6 semuanya gitu ya yang menjadi sasaran bias ini? Untuk sasaran ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, untuk bias ini, bulan imunisasi anak sekolah ini dalam 1 tahun ada 2 kali, bulan Agustus dan bulan November, Teh Asri. Nah, pada saat bulan Agustus itu yang diberikan vaksinasi adalah anak kelas 1 SD, Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat yang akan mendapatkan imunisasi MR atau mams rubella. Di sini untuk mencegah terjadinya penyakit campak rubella. Rubella. Kemudian anak perempuan kelas 5 SD atau sederajat ya, berarti Madrasah Ibtidaiyah juga dapat. Kemudian mereka itu akan mendapatkan vaksinasi atau imunisasi HPV. Imunisasi untuk mencegah terjadinya kanker serviks atau leher rahim. Kemudian anak perempuan kelas 6 SD dan kelas 9 SMP atau sederajat, berarti kalau madrasahnya madrasah sanawiyah mungkin ya, ini akan mendapatkan imunisasi HPV juga sebagai tambahan gitu. Kalau dulu di kelas 5-nya sudah mendapatkan HPV, berarti kelas 6-nya tidak. Tapi kalau misalkan kelas 5-nya belum mendapatkan HPV, di kelas 6-nya akan mendapatkan HPV. Jadi kesimpulannya yang mendapatkan vaksinasi di bias bulan Agustus ini adalah kelas 1, kelas 5, dan kelas 6 dan 9. Ya, itu mungkin Teh Asri. Oke. Jadi intinya saya coba ulang lagi ya, takutnya pendengar juga agak ini. Berarti yang nggak mendapatkan vaksin untuk remaja yang HPV itu hanya 1 kali dalam masa pembelajaran di SD. Dalam masa pembelajaran. 1 kali. Ya. Oh, itu ya. Kalau untuk SMP memang enggak gitu. SMP kelas 9. Kelas SMA 9. tidak. SMA tidak. SMA tuh, karena udah gitu. Berarti 1 kali di SD, di SMP juga 1 kali. Berarti 2 kali gitu ya. Ini kan upaya saat ini programnya baru sampai SMP. SMA belum ya. Padahal rentan banget sebetulnya ya. Iya. Untuk SMA. Tapi setidaknya kalau sudah diberikan vaksinasi HPV itu akan terlindung. Akan terlindungi gitu ya. Oke, ini jangan takut ya untuk para perempuan dulu, anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan ya, anak-anak muda semua kayaknya ini jangan lewatkan kalau ada vaksin HPV, jangan takut gitu. Itu mahal loh Teh Asri, kalau kalau sendiri itu mahal sekali.
jutaan. Jutaan. Tapi kalau pemerintah memberikan gratis ini Nah, untuk sayang anak-anak banget. Itu kan cuma disuntik kan? suntiknya. Jangan dibayangin seperti pemeriksaan Oh tidak. ini enggak ya. Hmm. Ini takutnya anak-anak jangan sampai ditakut-takuti misalnya nanti akan gimana gitu Iya. kayak perempuan dewasa gitu ya. Enggak. Bukan gitu ya. Tapi cuma disuntik. Ini adalah imunisasi, artinya pencegahan untuk terjadinya kanker cervix, bukan untuk pemeriksaan. Bukan buat Ya, pemeriksaan. iya. Perempuan laki-laki mah enggak gitu ya. Laki-laki paling disunat ya. Kalau laki-laki. Sebetulnya vaksin HPV ini bisa juga untuk laki-laki, Kita bisa ya. tapi programnya saat ini adalah untuk anak perempuan. Gitu, karena kan memang tujuan pemerintah itu untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim yang memang saat ini menjadi penyakit kedua yang dapat mengakibatkan kematian juga kalau kanker leher rahim itu atau kanker serviks itu. Emang penyakit saya sedikit belok dikit boleh kan ya? Boleh. Nah, mengenai kanker rahim kanker ini, leher apakah rahim memang sampai saat ini memang pada usia sudah karena menikah atau sudah izin melakukan saya potong dok, karena mengingat zaman sekarang ini memang perubahannya semikian ini ya, iya. bahkan kalau kita melihat begitu banyak pemberitaan gitu kan, banyak pemberitaan ternyata ada anak-anak sekolah yang ternyata telah mengenal, mengenal dan punten-punten banget sudah melakukan hubungan suami istri gitu kan banyak sekali. Iya. Ya itu yang upaya yang dilakukan ya KPSRI, mengingat angka kejadian kanker leher rahim tadi saya sampaikan itu urutan kedua yang penyebab kematian terbesar pada perempuan khususnya, maka pemerintah memberikan imunisasi HPV. HPV itu kan adalah human papillomavirus. Human papillomavirus ini dapat mengakibatkan salah satunya adalah kejadian kanker leher rahim. Itu yang diberikan. Oke, baik. Nah ini kalau kita ini kan lagi, kenapa sih dok sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam orang tua pelaksanaan bias akan ini? lebih percaya kepada sekolah apabila sekolah juga mendukung. Artinya sekolah memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa imunisasi ini adalah hal yang penting. Selain pembelajaran mungkin ya, karena anak-anak yang sehat tentunya akan dapat menerima pembelajaran secara lebih baik. Nah, dukungan dari sekolah itu sangat kami perlukan Pak Asri. Tanpa sekolah mendukung, itu biasanya agak sulit untuk kami meyakinkan kepada orang tua sehingga anak-anaknya bisa divaksin. Oke, intinya kalau tadi seperti tadi mungkin saya bilang anak-anak jadi pada takut kalau mungkin tanpa peranan dari sekolah, para guru, kepala sekolah yang memberikan pengertian kepada anak-anak. Saya dulu juga kalau waktu di itu langsung kabur. Biasanya anak-anak ini kan Asri, kalau didekati dengan sama orang yang asing kan orang dari puskesmas itu kan asing mungkin ya, tidak dikenal oleh anak-anak. Tapi kalau gurunya yang memberikan jadi hayap lah gitu ya, gurunya yang memegang, gurunya yang menjelaskan, biasanya akan lebih mau mendengarkan dan lebih tenang gitu, lebih percaya. Jadi anak-anak tidak akan menangis biasanya. Kalau puskesmas kan dianggap sebagai orang asing ya, tidak dikenal oleh sama anak-anak gitu. Nah, biasanya kalau ada satu anak saja menangis, yang lain ikut-ikutan nangis gitu. Ya, jadi nangisnya itu menular gitu ya. Jadi kalau ada diharapkan sih sekolah bisa menenangkan itu ya upaya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana upaya sekolah untuk memberikan keyakinan kepada orang tua. Itu yang sangat kami harapkan. Oke dok, ini kan pelaksanaannya bulan Agustus ya, bulan Agustus. Biasanya dari mungkin dari Dinkes sendiri, Dinas Kesehatan sendiri menyampaikan ke sekolah, itu biasanya sekolah itu suka melakukan sosialisasi dulu atau gimana nih biar terwasin gitu ya, anak-anak tiba-tiba pada tanggal sekian, tanggal berapa sih biasanya? Bias dimulai bulan Agustus. Jadi dalam 1 bulan itu makanya disebut bulan imunisasi anak sekolah. Oke. Nah itu biasanya sebelumnya mungkin pada Juli akhir ini diberikan sosialisasi. Ya betul Tasri.
pada puskesmas akan melakukan sosialisasi kepada sekolah pada kegiatan MPLS. Salah satunya di situ. Murid-murid baru kan masuk sekolah, orang tuanya biasanya mengantar nih. Nah, itu diharapkan pada saat itu dilakukan pemberian edukasi kepada orang tua. Nah, informasi juga disampaikan oleh sekolah, boleh melalui dengan menggunakan surat kepada orang tua dari guru, atau misalkan bisa juga aja melalui sarana edukasi, misalkan kan kalau MPLS suka ada dikumpulkan dulu ya anak-anaknya, dikumpulkan dulu, diberikan, kalau ini mah orientasi lah gitu ya. Nah, salah satunya muatan kesehatannya adalah tentang imunisasi. Oke, jadi diberikan sebelumnya gitu ya? Iya, informasinya. Oke, diberikan sebelumnya. Nah, ini ada juga takutnya gini nih dong. Biasanya kan kalau ibu, bahkan bukan anak-anak saja, para orang tua ada juga yang misalnya nggak mau diimunisasi, nanti anaknya disakit, dari sehat jadi sakit gitu kan. Nah, ini menurut dokter sendiri, karena saya yakin ini pertanyaan yang sering muncul. Apa benar imunisasi dapat menyebabkan anak sakit? Iya, kebanyakan orang tua takut untuk mengimunisasi anaknya karena takut anaknya menjadi sakit. Tapi sebetulnya imunisasi ini justru mencegah anak menjadi sakit. Kejadian-kejadian setelah diimunisasi, misalkan ada demam, ada sakit di daerah bekas suntikan, itu adalah hal yang wajar yang ditimbulkan oleh tubuh sendiri, karena tubuh itu sedang membuat kekebalan, Teh Asri, sehingga ada respon yang ditimbulkan oleh tubuh berupa demam atau sakit di daerah suntikan. Selama reaksinya itu masih dianggap wajar, itu tidak apa-apa, Teh Asri. Justru nanti ke depannya itu akan mengakibatkan kekebalan. Iya. Gitu ya. Oke. Iya, jadi jangan takut. Jangan takut. Tapi nanti saya mau tanya, tapi setelah kita putar lagu dulu ya. Yang jadi pertanyaan kan dulu waktu saya mempunyai anak yang masih kecil, kemudian ada panasnya, saya kata orang tua yang lain, kasih kopi 1 sendok aja. Tapi nanti dijawabnya. Kita putarkan dulu sebuah lagu dulu untuk mendengarkan. Kalau dilama-lamain nanti anaknya keburu sakit. Oke, baik. Selamat pagi buat semuanya. Masih tentu saja di acaranya Talk Show. Untuk kesempatan pagi hari ini kita masih terkait materi bulan imunisasi di sekolah bersama Dr. Purwinta yang menemani di kesempatan pagi hari ini. Beliau selaku Kabid, saya tahunya dulu P2 ini aja. P2PL dulu ya. P2PL. Ya, sekarang P2P. P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Jangan tunggu lama-lama, makanya saya bilang jangan tunggu lama-lama. Kalau Anda ingin anaknya sehat, ya jangan tunggu lama-lama. Apalagi misalnya, anaknya takut sakit, jadi udah aja deh, jangan masuk sekolah. Jangan ya, masih ada nggak sih seperti itu? Jangan, ya masih ada. Mungkin orang tua yang memang belum paham ya. Oke, masih ada ya? Masih ada. Oke, ini kebayang bulan Agustus, apalagi di 1 bulan 31 kecamatan, sekolahnya banyak. Karena di Kabupaten Bandung itu kan luas ya, betul. Dok ya. Iya. Itu berapa ini? Berarti dengan puskesmas iya. Diterjunkan. Puskesmas nanti membuat jadwal dengan sekolah, Teh Asri. Dengan sekolah. Ya? Jadi masing-masing puskesmas akan datang ke sekolah untuk melakukan penjadwalan. Jadi jadwalnya sesuai dengan perjanjian ya. Tidak dadakan puskesmas datang langsung suntik gitu, enggak gitu ya. Direncanakan. Sudah ada ininya gitu, jadwalnya gitu ya. Betul. Oke, ini selamat pagi untuk Anda pendengar Kandaga. Kalau Anda mau bergabung boleh, silakan di 0811-2091-008. Dan kita pun sebetulnya sedang live streaming langsung gitu ya, dari ini ya, TikToknya Dinkes Kabupaten Bandung ya, Kang ya. Oke, jadi kalau Anda misalnya mau melihat langsung tayangan kita atau talk show kita di pagi hari ini, silakan langsung ke TikToknya Dinkes Kabupaten Bandung. Nah, ada Dr. Purwinta yang menemani dari Dinkes Kabupaten Bandung, juga
Teh Asri yang menemani tentu saja di pagi ini. Ini ada pertanyaan dari Jasya ya. Halo, apa kabar? Selamat pagi, gitu ya. Pagi, Oke. Jasya. Ini katanya bila saat pelaksanaan imunisasi di sekolah, anak tidak masuk, apakah imunisasinya bisa susulan? Pas banget yang mau ditanyain sama Teh Asri itu banget gitu ya. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya boleh Teh Asri, karena sasarannya adalah seluruh anak sekolah kelas 1, kelas 5 perempuan dan 9 itu merupakan sasaran dari bias ini. Jadi kalau pada saat pelaksanaan misalkan anaknya tidak dapat diberikan imunisasi pada Misalnya saat itu, karena sakit gitu ya. atau misalkan ditunda karena nanti kan puskesmas akan melakukan screening dulu sebelum disuntik. Kalau memang harus ditunda itu akan ditunda dan nanti akan dilakukan sweeping. Jadi puskesmas bisa datang lagi atau yang bersangkutan datang ke puskesmas sesuai dengan perjanjian. Oke. Jadi sebetulnya bisa gitu Bisa. ya. Mungkin Harus nanti malah harus karena sasarannya. sasarannya. Iya. Targetnya semua Targetnya anak semua. sekolah Iya. harus diimunisasi. Diberikan imunisasi. Oke. Nah, itu jadi untuk siapa nih? Halo, Jasya ya. Halo, ya. Ini jadi pertanyaannya sudah dijawab. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit bisa susulan gitu ya. Oh, bisa. Lapor aja langsung kepada wali kelasnya. Ya, lapor gitu ke ya? wali kelas, nanti wali kelas ini sama puskesmas. Puskesmas juga akan melakukan sweeping. Biasanya di akhir bulan Agustus datang lagi untuk melakukan vaksinasi atau sesuai dengan perjanjian tadi Teh Asri. Bisa juga siswanya ke puskesmas, tapi sangat jarang yang langsung mau ke puskesmas. Gitu ya. Gitu. Nah ini yang penting juga nih Teh Asri. Oke. Kadang-kadang orang tua ya mungkin karena ini ya suka menakut-nakuti anak dengan awas dipanggil disuntik ke dokter. Nah itu tuh efek yang sangat tidak baik sebetulnya. Anak jadi takut sama dokter. Anak jadi takut sama suntikan. Nah, jadi begitu mendengar nanti ada puskesmas datang, kemudian akan disuntik, mereka takut duluan Teh Asri. Takut duluan iya, gitu ya. Jadi ada ya kasus yang nyumput ya Teh Asri di kolong meja, Di kolong meja. ya, atau bahkan mau takut nggak mau sekolah hari ini karena mau ada vaksinasi. Nah itu salah satu dari peran orang tua juga di situ untuk meyakinkan anaknya bahwa disuntik itu tidak apa-apa. Gitu. Oke, ini persiapan nih, persiapan untuk terutama untuk para orang tua. Agak ini dikit ya. Ini sebelum imunisasi, bolehkah harus sarapan dulu? Wajib sarapan dulu enggak? Iya, sebaiknya sarapan dulu. Sebaiknya sarapan dulu. Iya. Jadi ini untuk para orang tua. Jadi memang kalau misalnya anaknya mau diimunisasi, karena kan biasanya ngantai gitu ya. Jangan sampai anak sakit gitu ya karena sakit di apa ya, bukan sakit mendadak gitu ya. Karena memang ini nggak sarapan dulu, salatri. Jadi disangkanya karena divaksin jadi pingsan misalkan, padahal pingsannya karena salatri. Nah, gitu. Ya, tapi memang disarankan sebelum imunisasi sarapan dulu Teh Asri. Sarapan dulu gitu ya. Oke, nah biar kuat ya. Biar kuat. Karena kan nggak langsung, kalau kan banyak di sekolah itu kan ada jumlah muridnya cukup banyak gitu ya. Oke, biasanya dalam salah satu sekolah itu berapa yang diturunkan? Misalnya dari puskesmas, dari dinkes. Tenaga atau personel yang diturunkan biasanya ada 3 atau 2 orang, karena ada di situ ada koordinator imunisasi, kemudian petugas yang memang harus membantu kegiatan imunisasi, dan satu lagi pendampingnya. Biasanya minimal 2 atau 3. Itu nanti akan dijadwalkan. Cukup. Karena kan banyak. Cukup gitu ya? Biasanya kan tidak dalam 1 hari selesai. Namanya juga bulan imunisasi anak sekolah ya. Dalam 1 bulan itu biasanya puskesmas dengan sekolah sudah melakukan perjanjian dan diatur jadwalnya. Oh gitu ya. Kalau kelas 1 rata-rata misalkan ada 1 kelas, 2 kelas itu dalam 1 hari bisa selesai.
dalam satu hari gitu Iya, ya. bisa Saya kebayangnya seluruh sekaligus kan enggak gitu ya. enggak. Terus 1 bulan itu Iya, terus berjalan. berjalan Iya, terus gitu ya. berjalan. Oke, baik. Oke, pendengar Kandaga mau gabung? Silakan kalau mau bergabung. Sekali lagi di Teh Asri, saya mau 0811. jawab yang tadi Teh Asri. Yang mana? Yang kopi tadi. Ah iya tuh, Mungkin hampir ingat. saya lupa. Ingatnya saya ke nomor telepon 08112091. Iya, bukan biasanya sih. Dan ini kayaknya masih ada juga sampai sekarang. Bukan saya yang di zaman dulu, tapi sampai sekarang. Kalau anak sudah diimunisasi kan suka panas katanya ya, suka panas. Udah cina biar ini nggak panas, kasih kopi, minum kopi 1 sendok, bukan Iya. kopi, tapi kopi yang sudah diseduh gitu ya. Bener nggak sih? Ya, Rumor apa ini fakta? kenapa saya ingatkan ya ke Teh Asri, karena memang ini kejadiannya banyak ya itu mitos. Mitos gitu ya. Justru tidak boleh diberi kopi pada anak yang sedang demam. Efek yang bisa ditimbulkan karena kopi itu mengandung kafein, anak akan berdebar dan justru akan menimbulkan hal yang negatif yang lainnya. Anak belum bisa mentolerir kafein. Nah itu. Kemudian bisa juga anak jadi dehidrasi. Ya karena memang salah satu efek dari kafein, tein itu arahnya ke situ mengurangi resorpsi dari cairan tubuh gitu. Ya, jadi sebaiknya jangan ya, bukan sebaiknya, tidak boleh garis merah gitu. Iya, garis merah. Itu kenapa saya ingatkan karena memang memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Kalau anak demam jangan diberi kopi. Oke. Kopi mah kanggo ieu abah. Kanggo Teh Asri. Kanggo Teh Asri. Iya. Bener loh. Tapi ini sampai sekarang Dan efek yang lainnya yang lebih bahaya itu anak bisa tersedak oleh bubuk kopi. Bubuk kopi. Iya. Ini anak kecil loh. Iya. Saya bayangin itu anaknya di bawah usia 1 tahun gitu kan. Karena dan itu memang sering-sering terjadi dan kayaknya seperti apa ya? Seperti sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Efek bahaya itu Teh Asri. Kalau sudah keselak bahaya malah ya. jadi. Oke. Ada yang gabung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali dari Cimahi Teh Asri. Mangga. Mau tanya ya Bu Dokter. Ini imunisasi yang bulan Agustus ini ya, itu nantinya anaknya demam enggak? Demam enggak? Mungkin itu ya, mengakibatkan demam enggak mungkin ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik bertanya deh ke dokter. Emang ada imunisasi yang mengakibatkan demam? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Beberapa vaksin itu jenis vaksin kan beda gitu kan. Tapi efek yang paling itu adalah efek samping ya. Tidak semua dapat menimbulkan demam. Artinya pada kejadian 1 berbanding 1000 itu memang bisa mengakibatkan efek samping. Tapi efek sampingnya pun ringan. Biasanya sakit di daerah penyuntikan. Kemudian ada demam 1-2 hari. Tapi kalau untuk HPV biasanya tidak Teh Asri. Minimal sekali efek demamnya. Kalau untuk HPV. MR pun MR memang ada efek demam, tapi tidak pada semua anak akan timbul demam. Jadi hanya 1 dari 1000 ya. Itu sekitar 1 dari 1000 itu bisa demam. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun demamnya akan turun dengan sendirinya maksimal 2 hari. Nah nanti bisa saja diberikan penurun panas. Boleh itu. Kalau memang anaknya demam. Tapi biasanya sih tidak ya. Tidak menimbulkan demam yang membahayakan. Demam itu tadi terjadi karena tubuh sedang bereaksi untuk menimbulkan kekebalan. Oke. Tapi dikasih obat penurun panas tidak boleh? Apa-apa. Boleh gitu ya. Boleh. Tapi jangan begitu disuntik karena langsung takutnya demam langsung dikasih. Tidak usah. Oh, nah ini kayaknya ini pendidikan juga atau edukasi juga nih untuk ibu-ibu gitu ya. Stasiun demam teh ya.
mohon maaf saya ngomong bahasa Sunda, takut demam gitu ya. Terus si anak teh kata ibu-ibu teh dulu kan ada obat penurun panas. Nah ini katanya udah pas udah diimunisasi langsung kasih katanya setengah gitu kan. Nah boleh nggak atau bener nggak sih? Nah, sebetulnya tidak perlu juga, tidak perlu diberikannya pada saat terjadi demam saja. Pas demam, Iya. jangan langsung loh ibu. Anak Nanti biasanya kan air sumeng-sumeng lah, pada saat sumeng itu boleh berikan sesuai dosisnya ya, sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sayang nanti udah divaksin ini lagi gitu ya. Sebetulnya tidak ada pengaruh dengan vaksinnya ya, vaksin tetap berjalan, imunitasnya tetap berjalan. Pemberian obat penurun panas itu hanya untuk mencegah supaya anaknya tidak demam terlalu tinggi. Gitu kan biasanya kalau demam terlalu tinggi pada anak yang cenderung memiliki kejang demam, itu akan menimbulkan kejang demam. Tapi kalau tidak terlalu tinggi sih tidak apa-apa, dia akan berhenti dengan sendirinya biasanya. Oke, berhenti dengan sendirinya. Oke, nah Teh Cendani terjawab ya. Itu lebih lengkap lagi penjelasannya gitu ya. Dari kopi, dari obat penurun panas gitu ya. Jadi jangan takut sebetulnya gitu. Jangan takut untuk diimunisasi. Ini biasanya itu tadi, biasanya yang paling takut bukan anak-anak saja, tapi para orang tua juga, para ibu yang khawatir ya. Bahkan mungkin ada juga para bapak juga yang melarang gitu ya. Mohon, masih ada. Ada ya? Ada. Saya pernah dengar gitu waktu saya berbincang dengan orang dari KB gitu kan. Gitu. Selain itu ada yang jangan diimunisasi lah, nggak apa-apa katanya nanti juga. Ada dampaknya nggak sih kalau anak-anak nggak diimunisasi? Nah, anak-anak yang tidak diimunisasi berarti kekebalan tubuhnya itu akan berkurang. Penyakit sekarang kan banyak ya, Teh Asri. Ini contoh yang terjadi pada saat sekarang outbreak atau kejadian campak itu muncul lagi. Itu salah satunya diakibatkan karena adanya beberapa sasaran atau balita yang tidak diimunisasi campak waktu kecilnya. Jadi merebak lagi tuh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Efeknya seperti itu. Dan setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata pada anak-anak yang kemarin itu campak itu status imunisasinya tidak ada, jadi dia tidak diimunisasi pada saat balita, pada saat usianya 9 bulan ya kalau campak di puskesmas posyandu. Ternyata statusnya tidak diimunisasi yang menderita campak yang kemarin terjadi outbreak atau peningkatan kasus campak itu. Berarti kalau dia sudah dewasa pun cukup rentan gitu ya, berbagai penyakit yang sekarang sudah aneh-aneh. Iya, makin banyak penyakit gitu ya. Tapi sebetulnya bisa ada beberapa penyakit yang memang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Oke. Ini boleh kan kita juga tahu jenis vaksin apa saja sih? Boleh. Banyak sih beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan. Tapi nggak apa-apa kan? Tapi untuk bias kan tadi ya, untuk bias kelas 1 tuh MR, terus yang bulan Agustus MR untuk mencegah campak rubella, kemudian HPV itu untuk human papilloma virus untuk mencegah kanker leher rahim, yaitu yang diberikan pada bulan Agustus. Kalau untuk bulan November itu diberikannya TD, tetanus sama difteri. Tetanus sama difteri. Ya, itu nanti ada sesi khusus deh nanti. Oke. Sekarang kita fokus ke Agustus dulu ya. Yang Agustus gitu. Maksud saya yang Agustus. Yang untuk anak-anak itu ada dua antigen yang diberikan. Nah ini kalau dulu itu ada vaksin apa ya? Kalau zaman dulu saya kayak gitu. Itu apa sih? Cacar dulu ya, cacar. Oh, cacar. Itu cacar. Nah, cacar juga masih ada gitu ya. Iya. Itu dulu cacar ya. Cacar itu dulu merebak juga. Tapi dengan pemberian imunisasi, kurisnya nah, betul. Zaman dulu saya juga tidak mengalami itu. Mungkin saya mengalami. Oh ya. Nah, itu
pada saat itu memang upaya pemerintah untuk menghentikan terjadinya penyebaran penyakit campak itu dengan memberikan vaksinasi campak itu yang digores-gores di sini ya. Jadi sakit itu, lumayan lah gitu ya. Nah sampai saat ini kan penyakit cacar itu sudah bisa dieliminasi ya. Nah tujuannya yang sekarang juga sama. Untuk mengeliminasi terjadinya campak dan rubella gitu misalkan. Oke, nah itu ya pendengar Naga ya. Jadi memang penting banget yang untuk namanya perlindungannya imunisasi itu untuk perlindungannya kekebalan gitu ya terhadap berbagai penyakit yang memang diinikan gitu ya. Oke, nah ini aman nggak? Nah ini mungkin pertanyaannya. Nah ini Dok, bagaimana dengan keamanan vaksinnya? Baik, Pak Asri, ini penting sekali penting ya banget untuk memberikan keyakinan kepada orang tua dan juga guru ya di sekolah. Vaksin insya Allah aman karena sudah ada sertifikasi nih, ada sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan sudah ada label halalnya juga nih kalau untuk HPV, Pak Asri. Jadi nggak usah khawatir mau vaksinnya ini halal nggak gitu. Sudah ada sertifikasi halalnya. Kemudian secara kualitas juga vaksin ini dijamin baik kualitasnya karena kami menjaga agar cold chain-nya atau rantai dinginnya terjaga karena vaksin ini rentan sekali rusak kalau dibawa di suhu ruangan. Vaksin ini harus disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Dia akan rusak kalau ada di luar rentang 2-8 derajat Celcius itu. Baik itu beku maupun dia lebih dari 8 derajat Celcius. Kalau sudah rusak, itu tidak efektif lagi. Dan kami meyakinkan itu dengan melakukan penjaminan mutu untuk menjaga cold chain atau rantai dinginnya tetap terjaga. Oke, berarti ada tempat khusus dong kalau gitu ya? Ada tempat khusus. Kalau beberapa waktu yang lalu kan TSC juga sudah datang ya ke Dinas Kesehatan. Itu kami memiliki cold room. Cold room itu untuk menyimpan vaksin atau obat-obatan yang memang diperlukan disimpan dalam suhu tertentu. Nah, kemudian puskesmas juga pada saat membawa ke posyandu atau membawa ke sekolah itu ada SOP-nya Teh Asri, jadi harus memakai tempat khusus vaksin karir namanya, itu dengan suhu yang sudah terjaga. Ya, di antara 2-8 derajat Celcius tadi. Jadi itu betul-betul dijaga Teh Asri suhunya. Berarti dari Dinkes ya atau ke puskesmas dulu? Dari kami mendapatkan lokasi vaksin dari Kementerian Kesehatan. Disimpan di Dinas Kesehatan, kemudian puskesmas akan datang ke Dinkes untuk mengambil vaksin. Pada saat pengambilan vaksin dari dinas ke puskesmas, itu pun cold chain-nya terjaga. Kemudian pada saat puskesmas ke lapangan, baik itu ke posyandu maupun puskesmas ke sekolah, itu mereka membawa lagi vaksin atau termos yang sudah diberikan es, sehingga suhu vaksinnya terjaga. Jadi insya Allah mutunya vaksin yang diberikan itu terjamin gitu ya, karena memang sudah diatur gitu ya. Iya, ada SOP-nya. Biasanya pengambilannya pas hari H-nya atau dibawanya maksudnya, dibawa ke lapangannya pada saat hari H. Maksudnya jadi ada syarat Teh Asri. Ngambilnya gitu kan, ngambil rentang waktunya harus hari itu juga. Jadi tidak boleh vaksin dibawa sekarang disuntikan besok, tidak boleh. Maksudnya gitu. Iya. Oh, nggak boleh gitu ya. Jadi vaksin itu disimpan di puskesmas. Di puskesmas ada yang namanya vaksin refrigerator. Vaksin refrigerator itu satu tempat besar yang menyimpan beberapa jenis vaksin dan suhunya terjaga. Kita ada termometernya dan ada penjagaan suhunya. Terus pembukaan vaksin refrigerator itu juga tidak boleh terus-terusan dibuka. Jadi harus pada waktu yang bersamaan. Jadi cuma 2 kali diperbolehkan untuk dibuka itu. Si kulkas itu. Pada saat mengambil dan pada saat menyimpan sisa yang masih bisa digunakan. Itu itu adalah upaya untuk menjaga mutu dari vaksinnya.
Oke, jadi untuk itu juga memang sangat-sangat ini banget gitu ya, Harus dijaga Teh Asri. harus dijaga. Kalau misalnya ada perubahan suhu aja itu Vaksinnya nggak bisa ini, rusak. vaksin Iya. ketahuan vaksinnya rusak gimana? Ada cara-cara tertentu kami bisa melihatnya. Oh, Apakah vaksin itu pernah beku, mm-mm. kemudian kalau sudah ada disimpan di suhu ruang, ya jelas sudah nggak bisa dipakai. Oke. Nah ini saya boleh nggak saya tanyain terkait dengan capaian di Kabupaten Bandung untuk itu bulan Agustus dan bulan November. Nah untuk tahun lalu boleh kan saya tanya terkait dengan sejauh ini bagaimana capaian pelaksanaan BIAS di Kabupaten Bandung? Saat ini untuk capaian BIAS memang agak kurang Teh Asri, makanya kami banyak melakukan upaya-upaya bagaimana caranya supaya sasaran imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah ini bisa tercapai. Tahun lalu angkanya masih di bawah 80% ya. Oh ya, masih 87%. Ya. Tahun lalu 87. 2025. Sedangkan targetnya itu 95%, masih tebihnya. Masih tebih 87 ke 95. Nah, ya ini apa kendalanya sih? Banyak sebetulnya kendala dan kami sudah melakukan upaya. Salah satunya ini tadi dengan melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan, advokasi kepada Kementerian Agama itu untuk menggerakkan sasaran. Kemudian sosialisasi kepada orang tua, baik dalam kegiatan MPLS maupun secara tersendiri. Jadi puskesmas juga boleh melakukan seperti misalkan webinar atau apa yang mengarahkan kepada orang tua. Ya, jadi orang tuanya memberikan edukasi kepada orang tua. Upaya-upaya itu perlu. Dan masih juga ada yang beranggapan vaksinnya ini tidak halal. Itu tadi. Nah, kami sudah menginformasikan kepada salah satunya waktu itu MUI ya, MUI kami juga undang dan diinformasikan bahwa vaksin ini sudah ada sertifikat halalnya. Nah, ini yang terus kami upayakan agar sasarannya itu mau untuk divaksinasi. Oke. Ya, kuncinya ada di peran dari orang tua dan juga peran dari guru di sekolah. Oke. Itu ya, sayang sekali hari ini Pak Kabitnya berhalangan karena mendadak ada kegiatan yang ditugaskan oleh pimpinan, sehingga wah sayang sekali. Mudah-mudahan next bisa gabung, hadir ya, bisa bergabung lagi sehingga ya. bisa memberikan perspektif dari sisi Dinas Pendidikan. Okay. Sebetulnya sudah mendukung Dinas Pendidikan. Oke. Nah ini cukup menarik sekali lagi. Kita tidak terasa sudah hampir 1 jam. Oh iya, iya betul. Hampir 1 jam kita di kesempatan pagi hari ini berbincang-bincang ya. Nah ini terakhir mungkin nih harapan dari Dinas Kesehatan terutama kepada orang tua nih, Mangga. Ya baik, para mitra Radio Kandaga, Dinas Kesehatan mengharapkan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah ini dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan dari orang tua dan sekolah. Tentunya kita bisa untuk memberikan kesehatan kepada anak didik dengan lebih baik. Dengan imunisasi, insya Allah anak-anak akan terjaga dari penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh imunisasi. Dengan dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih. Itu imunisasi. Oke, baik. Ada pacaletot saya. Oke, yang jelas ini imunisasi itu bukan hanya melindungi satu anak juga ya? Betul, imunisasi tidak hanya melindungi satu anak, tapi juga melindungi anak-anak di sekitarnya. Di sekitarnya. Iya. Orang kena cacar kan bisa aja menular kan ke yang lain gitu ya. Dan ada yang disebut herd immunity, yaitu pencegahan secara komunitas. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk bulan BIAS-nya. Amin, bulan imunisasi di sekolahnya gitu. Mudah-mudahan targetnya juga Dok ya, mudah-mudahan bisa tercapai 95%, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Semua anak-anak diimunisasi, para orang tua dan juga para guru juga mudah-mudahan cukup. Saya kira sudah mendukung gitu ya. Tapi para orang tua juga
diharapkan jangan melewatkan program bias ini karena ini sangat penting untuk anak-anak kita. Oke. Hatur nuhun ya. Hatur sudah hadir. Dan luar biasa pendengar Kandaga, pembahasan kita hari ini dari diskusi ini kita belajar bahwa bulan imunisasi anak sekolah merupakan program penting untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilannya membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, guru hingga orang tua. Mari kita pastikan seluruh anak yang menjadi sasaran mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan terlindungi. Oke, terima kasih. Asri pamit dulu di kesempatan pagi hari ini juga. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Purwita sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan sukses lancar nanti di bulan bias ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rada iya Saat lagu heula.